Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa bagi umat muslim. Karena malam ini dipercaya malaikat akan turun ke bumi. Malam penuh ampunan dan segala kebaikan akan dilipat gandakan. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan. Bagi umat muslim, malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjanjikan bagi umatnya yang beribadah bersungguh-sungguh akan diampuni dosa-dosa di masa lalunya, dikabulkan hajatnya, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Secara bahasa, Lailatul Qadar memiliki makna malam kekuasaan. Ini adalah salah satu perayaan Islam yang memperingati malam di mana Allah pertama kali mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1-5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Malam Lailatul Qadar dipercaya akan jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagian besar ulama mengatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu pada tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Pandangan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa malam tersebut jatuh pada malam ganjil, terletak di antara 21 hingga 29 Ramadan. Namun, pendapat lain mengatakan penentuan malam Lailatul Qadar dilihat dari kitab tafsir Syawi dengan perhitungan hari. Pada kitab tersebut dikatakan bahwa jika awal Ramadan bertepatan pada Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-39. Awal Ramadan yang jatuh pada Senin, malam-malam Lailatul Qadar ada pada malam ke-21. Awal Ramadan di Selasa, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-37. Jika awal Ramadan pada Rabu, maka Lailatul Qadar ada pada malam ke-19. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-25. Awal Ramadan Jumat, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-17. Lalu, jika awal Ramadan jatuh pada Sabtu, maka Lailatul Qadar ada pada malam ke-23. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Lailatul Qadar ada di malam ke-17 Ramadan. Hal itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, dan Ibnu Mas'ud. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa datangnya Lailatul Qadar itu tidak tetap, melainkan berpindah-pindah. Apabila tahun sebelumnya jatuh pada tanggal 21, maka tahun berikutnya bisa terjadi pada tanggal 23 atau 25 Ramadan. Asy-Syafi'i mengatakan, Lailatul Qadar itu datang pada malam tanggal 21 Ramadan. Lailatul Qadar juga ditengarai terjadi pada malam yang ke-27, sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Ada juga sebuah hadis Imam Muslim yang meriwayatkan beberapa orang sahabat Rasulullah bermimpi melihat Lailatul Qadar dalam tidur mereka pada 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang artinya Lailatul Qadar juga jatuh pada malam ke-23. Malam yang disebut Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan yang untuk dirayakan. Kalau umat Islam mau merayakan satu malam, maka bukankah sudah ada malam bersejarah yang lebih pasti? Misalnya malam Isra Miraj atau malam nuzulul Quran yang sudah dikalenderkan. Malam Lailatul Qadar juga bukan menjadi malam penentuan, sekalipun dari segi namanya menggunakan lafal Al-Qadar. Penentuan nasib manusia, rezekinya, umurnya, dan hal-hal lainnya sudah ada waktu khusus yang disebut Nisfu Sya'ban, di mana kita biasa bermunajat kepada Allah agar diberikan yang terbaik pada malam tersebut. Di dalam Al-Quran, keterangan kitab suci bagi umat Islam ini diturunkan di waktu malam tidak hanya disebutkan di dalam surat Al-Qadar saja. Akan tetapi juga terdapat di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dengan kalimat Lailatin Mubarakatin, malam yang penuh berkah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Sama-sama menjelaskan peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi dalam satu ayat disebut Lailatin Mubarakatin,
sementara dalam satu surat disebut Lailatul Qadar. Namun umat Islam lebih condong kepada penyebutan Lailatul Qadar sebab ia bukanlah pengkalenderan malam turunnya Al-Quran. Selain itu juga ada hal dalam surat Al-Qadar, yaitu ketika terjadi pengulangan kata dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar keutamaannya melebihi 1000 malam. Kedua, pada Lailatul Qadar para malaikat yang masing-masing memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan urusan manusia, termasuk malaikat Jibril, turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian dan keselamatan serta memohonkan ampunan untuk umat Islam sampai terbit fajar. Gambaran surat Al-Qadar mengenai keutamaan Lailatul Qadar inilah yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bertafakur, beramal, dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang tak dapat diprediksi dan ditentukan. Benar bahwa Lailatul Qadar terselubung penuh misteri. Adapun prediksi dan penentuan Lailatul Qadar yang dikemukakan para ulama hanya bersifat takwili atau apologi. Misalnya, ada yang membuat patokan Lailatul Qadar terjadi setiap 27 Ramadan. Hal ini karena dalam perhitungan jumlah kata pada surat Al-Qadar terdapat 30 kata dan 114 huruf, menyerupai jumlah juz Al-Quran dan pembagian surat Al-Quran. Kemudian, Lailatul Qadar diprediksi jatuh setiap 27 Ramadan dikarenakan lafal haya, hatta mathalil fajr, yakni domir yang menunjuk langsung Lailatul Qadar, adanya pada urutan ke-27 dari total 30 kata dalam surat Al-Qadar. Sekalipun demikian, tidak ada anjuran bahwa kita cukup beribadah di malam tertentu seperti malam 27 Ramadan saja. Kebiasaan umat Islam di dunia untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah dengan cara beriktikaf. Ibadah ini merupakan ajaran yang dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah. Dari Siti Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan semenjak beliau menetap di kota Madinah hingga beliau wafat. Beriktikaf merupakan usaha untuk mendekatkan diri, muraqabah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Pada momentum inilah kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Kita berupaya untuk taat beribadah kepada Allah sesuai petunjuknya dan tak ingin berpaling darinya. Seolah-olah kita berdiri di depan pintu rahmatnya menunggu datangnya pengampunan dari Allah. Ada 3 fungsi peribadatan di dalam memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan. Pertama, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan penerang bagi umat manusia. Kedua, menambatkan jiwa kepada hal yang dapat mengokohkannya dan mampu menguatkan rohaninya. Ketiga, menaikkan jiwa ke maqam tertinggi selayaknya golongan malail a'la. Oleh sebab itu, jika seandainya kita ada halangan melakukan peribadatan di masjid, kita dapat memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan di rumah masing-masing. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Selain sebagai ungkapan syukur diturunkannya kitab suci di bulan Ramadan juga, dalam rangka menyinari rumah kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah berzikir dan bersalawat supaya terikat jiwa-jiwa kita dan mereka untuk lebih cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ajaklah anggota keluarga kita untuk berdoa dan bermunajat, semoga Allah mengangkat derajat kita dan dijadikan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Amin.